Sobat RRI, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan ini merupakan sebuah inisiatif yang mengurangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan pastinya. Melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat guna melindungi generasi muda dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sobat RRI, dalam podcast kali ini bersama saya Wina Dewiana, kita akan membahas tentang upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan. Seperti apa? Bersama saya sudah hadir narasumber kami. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama, narasumber kami ada Kepala BNN Kabupaten Nunukan, Bapak Anton Suryadi Siagian SH.MH. Halo Pak Anton. Selamat pagi pendengar RRI, selamat pagi OS, selamat pagi dari Pak Polres. Terima kasih. Baik, sehat hari ini Pak Anton? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan, masih diberikan napas kehidupan oleh Yang Maha Kuasa. Siap. Dan Sobat RRI, narasumber kami selanjutnya ada Bapak Sutrisno Simbolon. Beliau merupakan penyidik pembantu Sat Narkoba Polres Nunukan. Pak Simbolon, halo. Halo. Sehat hari ini Pak Simbolon? Ya, sehat, puji Tuhan, hari ini sehat. Baik. Dan Sobat RRI, kita sudah kenalan bersama narasumber kami dari BNN Kabupaten Nunukan dan juga Polres Nunukan ya. Kali ini kita akan ketahui bersama seperti apa untuk aktivitas sehari-harinya. Saya ke Pak Anton dulu nih. Pak Anton silakan. Pak Anton mungkin kesibukan sehariannya seperti apa, kegiatan-kegiatan dari BNN juga boleh, silakan Pak Anton. Baik, nah terima kasih pendengar RRI dan pendengar yang berada di seluruh Indonesia maupun di Kabupaten Nunukan. Aktivitas ya? Ya, kegiatan kesibukan hari-harinya. Kegiatan, kalau kegiatan sih sebenarnya banyak yang dilakukan oleh BNN, mulai dari preventif sampai kepada penindakan penyalahgunaan narkoba. Nah, semua urutan tersebut merupakan bagian dari bentuk organisasi yang telah kita lakukan. Banyak kegiatan yang kita lakukan di tengah masyarakat, bagaimana supaya masyarakat itu mampu untuk memiliki daya ketahanan tubuh maupun ketahanan iman dan rohani terhadap diri mereka, agar mereka bisa dapat membentengi diri dari segala bentuk kejahatan, khususnya narkoba. Baik Pak Anton, terima kasih. Kalau Pak Simbolon sendiri seperti apa Pak kesibukan kegiatan hari-harinya? Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI setia. Mungkin bisa langsung di kamera Pak Simbolon. Untuk kesibukan kami dari penyidik Sat Narkoba itu sendiri lebih fokus ke penanganan perkara tindak pidana narkotika. Jadi semua perkara, baik itu hasil pengungkapan yang kami lakukan sendiri dari Satuan Narkoba Polres Nunukan dan juga pelimpahan perkara baik itu dari instansi lain, semisalnya dari rekan kita TNI AL, juga kita melakukan proses penyidikan. Dan di samping itu juga dari Satuan Narkoba itu sendiri juga rutin melakukan semacam edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya peredaran narkoba di Kabupaten Nunukan. Seperti itu Pak. Baik, Pak Anton mungkin bisa dilanjutkan Pak. Seperti maksud saya Pak Simbolon ya, mungkin bisa dilanjutkan Pak Simbolon. Seperti apa strategi efektif ya yang dapat dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, terutama di wilayah perbatasan Pak Simbolon? Baik. Terkait dengan upaya pencegahan yang kami lakukan untuk meningkatkan kinerja kita di lapangan, diantaranya kami juga aktif dalam hal melakukan koordinasi baik dengan instansi samping atau stakeholder yang ada di Kabupaten Nunukan, khususnya seperti Bea Cukai dan juga dari rekan TNI AL. Di samping itu kita aktif juga melakukan pemeriksaan barang-barang yang masuk melalui jalur-jalur tikus perlintasan barang dan orang dari Malaysia. Dan kemudian di samping itu juga kita aktif juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan.
seperti itu, Pak. Baik, kalau dari BNN Pak Anton seperti apa Pak untuk peran BNN Kabupaten Nunukan ini dalam mencegah peredaran narkoba di wilayah perbatasan Pak Anton? Peran BNN di dalam mencegah penyalahgunaan narkoba adalah yang pertama, bagaimana BNN ini bisa ada di hati masyarakat dan juga bisa ada di hati kamu. Ya, yes. Gitu loh. Nah, itu yang paling penting di dalam upaya pencegahan. Jika kita ada di hati masyarakat, ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang ditindak oleh organisasi itu dapat setidaknya mengurangi daya beli terhadap narkoba tersebut. Baik. Kalau untuk kasus yang ditangani begitu Pak Anton, apakah modusnya ini masih sama sih seperti yang kemarin-kemarin atau ada sedikit ide kreatif begitu dari pengedar atau juga si pecandu ini Pak Anton? Kalau modus selalu berkembang setiap kali adanya penyalahgunaan narkoba. Modus-modus itu di mana terkadang kita harus mampu mengikuti ataupun mampu mendapatkan informasi terhadap modus-modus yang telah dilakukan oleh para sindikat narkoba. Ya, seperti contohnya ada sekarang modus COD. Nah, modus COD ini yang masih kita dapat informasi, yang masih kita tangani. Jadi COD ini ya sistemnya kayak Tokopedia atau apa gitu loh. Jadi bandar sekarang memanfaatkan ataupun kurir sekarang memanfaatkan alat-alat teknologi yang bisa dilakukan tidak bertatap muka. Karena sekarang sudah banyaknya pintar ini, bukan lagi pintar di bandarnya, tapi pintar di penyalahguna. Sekarang ini mereka sudah tidak ketemu, tapi melalui COD. Yeah. Nah, ini yang menjadi riskan terhadap para pengemudi ojek. Nah, terkadang pengemudi ojek ini menjadi sasaran. Bisa juga dia bukan sebagai pengemudi ojek, tapi bisa juga dia menjadi kakinya daripada bandar tersebut. Kurir begitu ya Pak Nah, Anton? kurir. Nah, ini yang menjadi setiap harinya kita harus mampu untuk merubah. Nah, pola kita di dalam penindakan. Penindakan itu tidak selalu dengan harus ada di dalam yang bersangkutan. Nah, pola-pola COD tadi yang harus memang bagaimana suatu payung hukum itu dapat mengakomodir atau melindungi para petugas. Itu yang perlu dibahas ke depannya. Nah, karena COD ini karena tidak tatap muka, sementara di dalam KUHP maupun KUHP kita apabila ada barang padanya. Itu yang terkadang memang sangat mempersulit dilakukan penyidikan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Anton, terima kasih. Dan kita ketahui bersama untuk modus-modus ini terus berkembang seperti itu ya, ide kreatif dari mereka ini terus berkembang. Dari Polres Nunukan sendiri, Pak Simbolon, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan di perbatasan ini guna mencegah peredaran narkoba, Pak Simbolon? Seperti kita dengarkan tadi dari Pak Anton, untuk modus-modusnya saja semakin ke sini, semakin ke sana begitu ya, Pak Simbolon, silakan. Baik, terkait dengan langkah-langkah yang sudah kita laksanakan, upayakan terkait dalam upaya kita untuk pencegahan narkotika ini masuk ke wilayah kita. Sebenarnya kita sudah melaksanakan maksimal upaya kita, baik itu tindakan preventif, represif, penindakan di lapangan, tetapi memang masih saja ada barang sabuni yang lolos. Ya, kalau berbicara mengenai ada barang yang ditangkap, ada barang yang lolos, itu memang kita tidak bisa pungkiri, dan itu memang realitanya ya, itu memang fakta di lapangan seperti itu. Tetapi mungkin ada beberapa mungkin faktor yang mendukung kenapa upaya yang kita lakukan selama ini belum maksimal. Ya, mungkin diantaranya kita ketahui bahwa dari faktor geografis Kabupaten Nunukan itu sendiri juga, yang kita ketahui bahwa luasnya panjang daratan mungkin dari Krayan sampai pesisir pantai Pulau Sebatik ya. Kemudian akses menuju ke suatu titik daerah itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi faktor kecepatan juga sebenarnya ini sangat penting di sini, karena
untuk menuju ke suatu titik ya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Misalnya kita mau ke Sebatik atau ke Semenggaris atau mungkin ke Lumbis, baik ke Krayan, itu membutuhkan waktu. Kemudian di samping itu Polres Nunukan yang dan saat ini sebagai leading sektornya lah, kami sebagai Sat Narkoba Polres Nunukan juga sejauh ini sudah melakukan upaya-upaya penanganan untuk melakukan pencegahan tindak pidana narkotika. Tetapi kami juga memiliki keterbatasan dalam hal pengungkapan itu, semisalnya kita masih kekurangan alat mungkin teknologi informatika seperti itu. Semisal mungkin kayak alat sadap, DF atau mungkin Celebrate ya kan. Kita juga membutuhkan sebenarnya personil-personil yang handal, yang mumpuni, yang bisa menganalisis data ya, data CDR, call data recorder dari para bandar atau pelaku itu sendiri. Tetapi dengan keterbatasan tersebut bukan menjadi penghalang juga untuk kita tidak bekerja, tetapi kita tetap berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan potensi yang ada. Mungkin itu ya upaya kami. Baik. Sobat RRI, untuk upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di perbatasan, sebenarnya ini bukan PR untuk dari kepolisian saja atau dari BNN saja, ya, tapi masyarakat juga memainkan peran yang sangat penting begitu. Pak Simbolon, sejauh ini apakah untuk masyarakat di Kabupaten Nunukan ini ada yang pernah melaporkan begitu, berani untuk melaporkan terkait kejadian-kejadian atau tindak kecurigaan di sekitar mereka begitu, Pak Simbolon, atau seperti apa? Baik, terkait dengan pelaporan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan, saya rasa mereka mungkin juga ada ketakutan tersendiri untuk melaporkan. Ya mungkin mereka tidak mau dilibatkan dengan perkara yang ada, kan seperti itu. Tetapi kami juga berharap kepada masyarakat agar juga memiliki kesadaran tinggi, ya artinya proaktif juga memberikan laporan kepada kami, kepada aparat penegak hukum, baik itu dari BNN sendiri atau Polres Nunukan sendiri, untuk kemudian bisa kita tindak lanjuti. Dan kalau memang di sana terdapat ada suatu peristiwa tindak pidana narkotika, maka kita bisa lakukan proses hukum selanjutnya. Baik, Pak Simbolon, terima kasih. Saya ke Pak Anton lagi. Pak Anton, kalau dari BNN itu sendiri sebenarnya punya kewenangan juga tidak gitu Pak Anton, melakukan penangkapan atau penyidikan begitu Pak Anton? Wah, kalau dia melakukan penangkapan, BNN lebih besar daripada kepolisian sebenarnya. Karena sesuai Undang-Undang 35, BNN itu berhak untuk memberhentikan orang apabila dicurigai, baik di jalan, baik pun dimanapun berada. Bahkan BNN itu bisa masuk ke dalam sebuah kapal dan juga pesawat yang diduga adanya narkotika. Nah, semuanya BNN diberikan kewenangan oleh negara, karena di samping tugas dan fungsinya, BNN juga memiliki pencegahan. Di dalam penindakan kita juga diberikan juga kekuasaan penuh untuk melaksanakan pelimpahan berkas langsung kepada kejaksaan. Nah, kewenangan ini telah diberikan terbukti dengan beberapa kasus yang telah dilakukan oleh BNN Pusat, BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten Kota. Kita telah diberikan kewenangan memberikan langsung pelimpahan kasus kepada kejaksaan. Nah, upaya-upaya tersebut telah kita lakukan di Kabupaten Nunukan. Walaupun penindakan itu dirasa memang lifestyle-nya atau beritanya hot gitu, tapi sebenarnya di sisi lain adalah bagaimana upaya kita ada di hati masyarakat, begitu. Baik. Itu artinya selain masyarakat ini boleh melaporkan ke kantor polisi, mereka juga punya akses untuk bisa melaporkan ke BNN begitu ya Pak Anton? Boleh. Di kita ini pelaporan terhadap pengaduan ya, banyaknya pengaduan kepada kita tentang banyaknya penyalahguna narkotika ada di Kabupaten Nunukan. Semuanya sudah kita lakukan penindakan langsung, karena ada yang langsung melalui call center kita, ada yang langsung melalui HP saya, karena HP saya ini saya bagi kemana-mana nomornya, karena saya perlu informasi-informasi yang lebih akurat. Terkadang kan masyarakat ini takutnya dia lapor, takutnya dia yang ditangkap. Ini stigma tahun-tahun lalu ini, tahun-tahun yang sudah lama sekali zaman pemerintahan. Sekarang masyarakat boleh melapor, dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang itu ada undang-undang saksi dan pelaporan ada. Dan di Undang-Undang 35 juga dilindungi.
Saksi dan pelapor dilindungi oleh negara. Nah, ada lembaga kita, lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, semuanya itu masyarakat jangan khawatir, jangan takut untuk memberikan pengaduan kepada siapa aja, baik kepada Polri, baik kepada BNN, dan bahkan kalau boleh pengadu kepada LPSK boleh untuk minta dilindungi. Tapi itu dalam arti kita berani mengungkap kejahatan. Itu Mbak. Baik. Pak Anton, apakah ada teknologi begitu Pak Anton atau sistem yang dapat digunakan ini untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di perbatasan Pak Anton? Untuk saat ini kita ada titiknya hanya di Tarakan sistem kita. Jadi sistem kita bekerja sama dengan satelit di atas, bekerja sama melalui BNN. Kita namanya punya alat yang dapat mendeteksi bagaimana dan di mana letaknya suatu narkoba itu. Oleh karena itu kita masih letakkan di Tarakan karena di Nunukan, karena ini gedung masih kita pinjam pakai dari pemerintah daerah, maka alatnya diletakkan di Tarakan karena Tarakan sudah gedung sendiri. Nah, upaya-upaya alat baik itu Celebrate atau apa tadi dibilang dari Polres, kita memiliki semuanya, dan bahkan kita dibilang ada dukungan dari pemerintah secara penuh terhadap alat-alat tersebut. Nah, sebenarnya Nunukan mau diberikan kemarin alatnya, cuman saya masih tolak. Karena ini alat itu sistemnya sistem tanam. Jadi, nah kalau bukan kantor sendiri kita khawatir. Nah, kita tahu kondisi kantor BNN ya mulai agak rapuh. Takutnya berjatuhan, kita yang kena tadi kayak kemarin itu rubuh tower di samping untuk nggak kena kantor BNN. Baik. Tapi tetap diupayakan begitu ya Pak untuk Nunukan sendiri, nanti insya Allah satelitnya bisa diadakan di Nunukan begitu. Alat namanya, bukan satelitnya. Kalau satelitnya turun kan mati. Baik Pak Anton, baik. Sobat RRI, saya ke Pak Simbolon lagi ya Pak Simbolon, mungkin bisa disampaikan juga nih Pak, seperti apa peran serta masyarakat yang dapat dilakukan dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di perbatasan. Selain tadi mungkin aduan-aduan atau laporan boleh mereka sampaikan, akses mereka begitu ada begitu Pak. Silakan Pak Simbolon. Terkait dengan peran serta dari masyarakat terkait dengan untuk pemberantasan ataupun pencegahan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Nunukan, sebenarnya menurut kami cukup hanya memberikan informasi, berbagi informasi kepada kami aparat penegak hukum baik itu BNN maupun kepolisian, berikan informasi bahwasanya kita ketahui bahwa Nunukan ini merupakan daerah rawan pintu perlintasan masuknya narkoba dari Malaysia menuju Nunukan. Artinya ini Nunukan ini beranda depannya Indonesia juga masuknya narkoba melalui perairan maupun daratan di Kabupaten Nunukan. Tapi di samping itu juga kita juga selalu memberikan himbauan ataupun sejenis atensi kepada polsek-polsek yang ada di kewilayahan ya. Jadi polsek-polsek ini yang sebagai leading sektornya mungkin dari Babin Kaptipmas, yang mana Babin Kaptipmas ini tugas mereka semacam memberikan perpolisian kepada masyarakat lah, perpolisian kepada masyarakat, memberikan atensi perhatian khusus kepada mungkin yang dituakan di lingkup RT tersebut ya. Peran mereka ini, tugas mereka cukup mungkin memberikan informasi kepada petugas terkait dengan mungkin ada permasalahan narkotika yang ada di daerah sekitar atau di daerah mereka. Cuman ya itu tadi yang menjadi kendala atau kesulitan kami tersendiri ya di Polres Nunukan ini, bahwasanya kita ketahui Pulau Sebatik ini kan lumayan panjang ini garis pantainya ya. Jadi di sepanjang pinggir pantai ini banyak bermukim masyarakat, yang artinya sepanjang pinggir pantai ini juga merupakan jalur tikus lah, kalau bisa dikatakan jalur tikus masuknya para pelaku-pelaku penyelundup narkoba dari Malaysia masuk ke wilayah Sebatik. Nah, yang menjadi kesulitan kita di sana itu sebenarnya justru masyarakat yang tinggal di sana ini justru menjadi pelaku atau kurir ya, kurir narkoba. Jadi ini yang menjadi kesulitan kita karena mereka juga mungkin ada hubungan emosional ya dengan para pelaku bandar yang ada di Malaysia, mungkin kan ada hubungan kekeluargaan yang sangat kuat ya. Mungkin juga ini salah satu faktor mereka juga enggan untuk memberikan informasi, melaporkan kepada petugas untuk ditindaklanjuti.
Seperti itu. Baik, Pak Simbolon, mungkin sedikit catatan terkait narkoba ini di Kabupaten Nunukan sendiri. Apakah untuk kasusnya sendiri ada penurunan, peningkatan kasus begitu Pak, atau seperti apa Pak? Baik, jadi dari kami Polres Nunukan itu sendiri ya, saya coba buka data di tahun 2023 dari Sat Narkoba itu sendiri, dari pengungkapan dan juga mungkin penyerahan atau barang bukti dari instansi lain, kita ada mencatat sekitar kurang lebih sekitar 50 atau 55 kilo barang yang berhasil kita ungkap ya, 55 kilo. Kemudian di tahun 2024 kita berhasil mengungkap atau ada peningkatan hampir 200%, jadi sekitar 120 kilo lebih barang narkoba yang berhasil kita amankan atau kita sita, dan itu semua sudah kita lakukan pemusnahan juga. Namun di tahun 2025 ini sedikit jauh menurun. Di bulan ke-6 ini sudah, kalau tidak salah, barang bukti yang berhasil kita sita itu baru sekitar 2 kilo. Artinya mungkin upaya yang selama ini kita lakukan di tahun 2023 sampai 2024 ini mungkin cukup efektif ya untuk menghalau para bandar ini mencoba memasukkan narkoba melalui pintu atau jalur-jalur yang ada di daerah Sebatik dan sekitarnya. Ya, alhasil memang dari Pak Kasat kami sendiri juga selama ini memang aktif di lapangan ya, aktif dalam upaya untuk pencegahan itu dan penindakan itu, seperti melakukan memblokade semua jalur-jalur tikus yang ada mungkin masuk pintu masuknya ke Nunukan. Jadi cara kerja mungkin yang diterapkan Pak Kasat kemarin ini ya cukup efektif, dan alhasil memang lumayan banyak. Di tahun 2024 kita berhasil mengungkap sampai 120 kilo lebih. Nah, cuman yang jadi di tahun 2025 ini ada penurunan. Mungkin mereka juga setelah mempelajari cara kerja kita, mereka mungkin merubah pola jalur mereka atau merubah cara kerja mereka. Dan ini kita ketahui bahwa ada beberapa pintu perlintasan yang dulunya mungkin sudah tidak aktif, tidak pernah digunakan. Kemudian mereka coba membuka kembali akses itu, jalanan itu. Ya, salah satu contoh seperti Polda Kaltim yang berhasil mengungkap kemarin itu kurang lebih sekitar 20-an kilo. Dan setelah kita cari tahu informasi, ternyata barang ini diseberangkan dari Simpang Garis. Di sana kan ada pintu atau jalur tikus juga. Nah, di samping itu ada juga mereka mencoba meloloskan barang itu melalui perairan laut ya. Sekarang mereka mungkin kemarin baru-baru rekan kita dari TNI AL berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 11 kilo di perairan Karangunarang. Jadi kita menduga selama ini mungkin juga para pelaku-pelaku pengedar narkoba ini sudah berubah pola jalurnya menggunakan atau melalui akses lewat perairan laut untuk kemudian dibawa ke Kota Tarakan, seperti itu. Baik, Pak Simbolon, terima kasih. Pak Anton, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di perbatasan ini terus menjadi prioritas begitu Pak, yang memang ada di list begitu Pak dari BNN sendiri. Nah, apakah ada kerjasama begitu Pak Anton antara lembaga yang dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba ini Pak Anton? Sebenarnya kita bukan hanya terbentuk dalam tulisan aja kerjasama ini, tetapi terkadang kerjasama ini sulit, hanya mudah dikatakan, diomongi aja gitu loh. Nah, selama ini BNN Kabupaten Nunukan telah melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa instansi, salah satunya dari Polres melalui Pak Kasat Narkoba. Kita telah melakukan beberapa tindakan, upaya-upaya preventif maupun upaya penindakan terhadap penyalahguna di salah satu daerah kawasan rawan, yaitu yang berada di Tanjung. Dan ini kita lanjutkan dari program kita tahun lalu yang melakukan kolaborasi bersama antara dua instansi untuk melakukan berupa preventif terhadap masyarakat yang berada di Tanjung. Nah, yang kedua, kerjasama kita telah lakukan beberapa. Pertama ke Pelindo, kita upayakan untuk kerjasama karena kita tahu akses masuk, pintu masuk yang resmi ada di Tunontaka. Nah, yang kedua, saya melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama atau perwakilan di Kabupaten Nunukan terhadap para calon pengantin untuk dilakukan pemeriksaan
narkobanya. Jadi ini dari hasil temuan kita beberapa para calon pengantin ini ada yang positif. Nah, positif menggunakan narkoba sesuai dengan arahan dari Pak Kepala BNN RI, Pak Martinus Ukom, bahwa pengguna itu tidak untuk ditangkap, tetapi dilakukan untuk pola rehabilitasi. Nah, pola rehabilitasi yang kita lakukan di Samarinda itu memang membutuhkan biaya untuk kepada seseorang. Satu biaya itu bisa untuk ongkos dan pulang pergi sekitar 30 sampai 40 juta. Tapi karena ini polanya kemarin rekreasional terhadap pengguna narkobanya dia sekali-sekali hanya karena untuk kesenangan, happy atau pertemanan, maka kita lakukan pembinaan melalui wajib lapor. Walaupun demikian kita memberikan materi-materi terhadap calon pengantin tersebut secara kontinu dan kita memanggil ustadz atau pemuka agama di sini agar diberikan pemahaman-pemahaman tentang bahaya narkoba melalui sudut pandang agama. Upaya itu telah kita lakukan beberapa kali di Kabupaten Nunukan dan juga kita telah kerjasama dengan stakeholder lain seperti TNI dan juga kepada PLBN ya, PLBN yang di Sebatik ya, Kepala PLBN, dan kebetulan juga kita kemarin diundang dalam rangka kehadiran kantor staf presiden di Kabupaten Nunukan. Saya sudah banyak bercerita bagaimana topografinya Nunukan yang sangat sulit, kita menangani banyak pulau-pulau terkecil di luar daripada pulau Kabupaten Nunukan seperti Sebuku, seperti Krayan, seperti Sebatik. Ini 3 pulau ini yang terkadang kita susah menjangkaunya, terutama Krayan. Nah, Sebuku itu di dalamnya lagi ada Lumbis, ada Mensalong lagi, yang dimana kita tahu notabene di sana itu berdekatan sekali dengan Malaysia. Nah, dari kemarin-kemarin itu banyak saya dengar info bahwa jalur peredaran telah berubah. Mereka banyaknya dari Mensalong, dari Lumbis langsung tembak ke Tarakan maupun ke Balikpapan maupun ke Sulawesi. Ini pola yang terjadi tadi. Kalau pola penyalahguna di Kabupaten Nunukan adalah pola COD. Nah, tapi pola bandarnya sekarang berubah arah. Itu arah dari Mensalong dari atas dengan gaganya mereka bawa sekitar 20 kilo yang saya dapat informasi dari Kaltim yang kemarin ya berhasil ditangkap. Itu semua peredarannya dari atas sana turun ke bawah dan langsung tembak. Baik. Nah, ngeri sekarang Pak kehidupannya. Anton. Tadi kita dengarkan dari Pak Anton ya, modus kali ini ada modus COD. Nah, hati-hati juga nih untuk emak-emak ya, untuk bila mana tidak memesan barang begitu ya Pak Anton ya, apalagi COD tapi datang ke rumah, ada tagihan datang ke rumah. Nah, ini nih harus diwaspada. Baik, masih kita di BNN sama Pak Anton untuk tantangan begitu Pak Anton yang dihadapi mungkin oleh tim dari BNN sendiri ya dalam mencegah dan memberantas narkoba di perbatasan Pak Anton. Oh, tantangan yang tersulit adalah bagaimana mengambil hati masyarakat. Itu yang paling utama. Jika kita telah bisa mengambil hati masyarakat, nah percayalah setiap penyalahguna akan bisa berkurang. Tapi saya melihat di sisi lain para penyalahguna di Kabupaten Nunukan ini ada sedikit penurunan. Karena saya melihat peredaran barang di sini itu sudah mulai berkurang dan juga saya melihat sudah adanya kesadaran beberapa masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, upaya-upaya tersebut selalu kita akan tingkatkan walaupun di sisi lain kita melakukan penindakan. Nah, sebenarnya yang paling riskan yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita memang sangat terbatas. Nah, yang ketiga adalah bagaimana peran-peran para stakeholder ini mari bersatu, mari kita satukan hati, satukan pikiran, satukan visi sama-sama sesuai dengan asta cita presiden. Ya, kita mari-mari bersatu semua untuk memberantas narkoba dan juga memberantas para penyalahguna. Karena kalau selama penyalahguna masih ada atau dibilang permintaan masih ada, maka pasokan supply itu tetap akan ada di Kabupaten Nunukan.
Mari masyarakat Kabupaten Nunukan yang mendengar melalui RRI, laporlah agar tidak dipidana. Terima kasih. Baik, sama Pak Anton. Pak Anton, sebelum kita akhiri ya, untuk rehab sendiri untuk pecandu narkoba ini, apakah harus dikirim keluar Pulau Nunukan begitu Pak Anton? Ya, karena memang kendala itu salah satu lah. Karena di sini tidak ada tempat rehab, makanya kadang hakim juga susah memvonis untuk rehab karena ada program namanya, saya lupa namanya, program dari kejaksaan, itu juga sangat susah untuk melakukan hal tersebut karena tempat rehab tidak ada gitu loh. Nah, perlunya tempat rehab di Kabupaten Nunukan. Nah, saya lagi lobi-lobi Bupati bagaimana ada satu gedung, ya ada satu gedung bisa untuk tempat rehabilitasi di BNN, khususnya di Kabupaten Nunukan. Nah, upaya-upaya tadi bagaimana stakeholder yang lain mendukung program dari kami dari BNN untuk adanya satu tempat rehab di mana di situ dilakukan perawatan, pengobatan dan pengawasan terhadap penyalahguna. Nah, tapi after dari rehabilitasi adalah fungsi sosial. Nah, fungsi sosial itu bagaimana masyarakat agar bisa menerima kembali para penyalahguna narkoba untuk menjadi masyarakat kembali. Nah, kebanyakan masyarakat terkadang kurang menerima para penyalahguna yang habis rehab. Mereka juga butuh kasih sayang dari masyarakat, bukan hanya dari keluarga tapi dari masyarakat. Nah, mereka juga butuh pengawasan dari masyarakat. Nah, apabila dia kembali lagi menggunakan, maka program pemerintah yang memberikan rehabilitasi kepada orang itu hanya terbatas 2 kali saja. Ketiga kali pidana umum. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Anton, terima kasih. Saya ke Pak Simbolon. Pak Simbolon, apakah ada tren kasus begitu saat ini, situasi kondisi saat ini di Kabupaten Nunukan, Pak Simbolon? Baik, untuk tren kasus yang mungkin kami lihat di Kabupaten Nunukan ini adalah di kalangan remaja ini cukup aktif dalam menggunakan seperti vape atau vapor ya, yang mana kita ketahui banyak sekarang ini beredar liquid-liquid yang mengandung narkoba ya, jenis narkoba baru. Ya, ini sangat berbahaya sekali buat kalangan muda, apalagi dampaknya ataupun mungkin efek yang dirasakan itu cukup luar biasa dan dapat merugikan kesehatan. Ya, sejauh ini kita hanya mengimbau ya agar para pemakai vape ini agar berhati-hati dalam pemilihan mungkin liquid yang mungkin aman lah untuk dikonsumsi seperti itu. Baik Pak Simbolon, silakan dilanjutkan dengan closingnya Pak terkait topik kita, pembahasan kita dalam podcast kali ini mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di perbatasan. Pak Simbolon, silakan. Ini closing statement ya? Ya. Oh baik, jadi terkait closing statement, saya cuma hanya memberikan mungkin tips kepada para pelajar atau masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan, bagaimana cara kita memposisikan diri di dalam hal pemberantasan atau pencegahan peredaran narkoba. Ya mungkin untuk adik-adik yang ada di Kabupaten Nunukan ini, ya mungkin saran pertama saya mungkin lebih selektif lah dalam memilih teman ya dalam pergaulan, karena banyak juga teman-teman ini yang justru malah menjerumuskan seperti itu. Kemudian ya coba menggali potensi diri ya, kemudian ya rajin beribadah, patuhilah orang tua ya, jangan mengkonsumsi narkoba, dan kemudian tolak dengan keras ajakan untuk tidak mengkonsumsi narkoba. Mungkin ya itu aja. Terima kasih Pak Simbolon. Saya ke Pak Anton. Pak Anton, mungkin dari rangkuman bincang-bincang kita kali ini begitu Pak Anton terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba. Silakan Pak Anton. Ini closing statement juga. Siap, ya. Baik, kepada masyarakat Kabupaten Nunukan, saya bersama jajaran Polres dan BNN mengimbau kurangi penyalahguna narkoba ada di Kabupaten Nunukan. Mari kita bersatu membahu agar sumber daya manusia dan sumber daya masyarakat itu dapat meningkat lebih jauh. Semuanya kami serahkan kepada masyarakat agar kita bisa menjaga perbatasan kita ini dari segala bentuk kejahatan, khususnya narkoba. Kami bersama Polres Nunukan akan tetap mengawasi, memantau, mengamankan bila ada orang melakukan tindak pidana narkoba.
Jaga keluarga, jaga hati, dan jaga pikiran. Terima kasih. Kata-kata hari ini Pak Anton. Kata-kata hari ini, dimanapun kau berada, selalu waspada. Yes. Baik, dan Sobat RRI, demikian podcast kali ini bersama narasumber kami, Kepala BNN Kabupaten Nunukan, Bapak Anton Suryadi Siagian SHMH, dan juga penyidik pembantu Sat Narkoba Polres Nunukan, Bapak Sutrisno Simbolon. Saya Wina Dewiana, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa.